Di dalam kehidupan ini, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, dan berbagai masalah lainnya, kita harus memandang kepada Tuhan saja. Karena Allah yang kita sembah dan agungkan adalah Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Andreas Duru. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus sumber jawaban. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu pada saat ini, sehingga kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mengalami kesulitan? Atau kita sedang dalam masalah dan serasa tidak ada jalan keluar? Bagaimana cara kita menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sehingga kita mengabaikan Tuhan? Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema Yesus sumber jawaban. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Namun saya akan membacakan ayat 7 sampai yang ke-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama agar Yesus menjadi sumber jawaban dalam masalah yang kita hadapi. Yang pertama, kita harus mengundang Yesus. Di dalam sebuah pesta yang diadakan di Kana, mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk menghadiri pesta perkawinan itu. Kalau kita cermati bahwa Yesus diundang bukan karena dia orang yang baru dikenal. Yesus diundang bukan karena ada maksud lain, tetapi Yesus diundang ke pesta hanya karena orang-orang sudah mengenal Yesus sebagai pribadi yang baik, yang mengasihi semua orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengundang Yesus setiap saat di dalam suka dan duka yang kita alami? Atau kita hanya mengingat Yesus ketika masalah datang melanda kehidupan kita? Bahkan sering sekali kita menyalahkan Tuhan di dalam masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu pemahaman yang sangat keliru ketika kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal dan menolong setiap orang. Karena di dalam Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, jelas bahwa Tuhan sendiri yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Jadi, apapun masalah yang kita hadapi,
persoalan-persoalan yang terjadi, bahkan sekalipun kita beranggapan tidak ada jalan keluar, tetapi firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Bagaimana cara kita mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah Yesus datang dengan sendirinya tanpa kita mencari Dia, tanpa kita memiliki kerinduan? Tidak, saudara. Yesus tidak akan datang sendiri tanpa kita mau membuka hati kita di hadapannya. Mengundang Tuhan Yesus ke dalam hidup kita adalah melalui doa, membaca Alkitab, merenungkan, melakukan penyembahan, dan bersekutu setiap saat di hadapannya. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, saudaraku, menyediakan hati dan pikiran. Di tengah-tengah pesta perkawinan kehabisan anggur, dan para pelayan kebingungan akan hal itu. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara para pelayan dapat menyediakan anggur? Tuhan Yesuslah yang turut bekerja untuk menyediakan anggur itu. Saudaraku, kalau kita perhatikan di situ ada 6 tempayan yang kosong. Dan Yesus mengatakan kepada para pelayan agar mengisi tempayan itu dengan air hingga penuh dan memberikannya kepada para undangan. Apa yang terjadi, saudaraku? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Air menjadi anggur yang sangat nikmat, dan itulah mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan tidak dapat berdiam diri dan menyalahkan keadaan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Orang yang berdiam diri tidak akan dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Ketika kita berdoa, membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan, betapa pentingnya kita menyediakan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan Yesus, agar pikiran dan hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang menjadi persoalan dan masalah dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, 6 tempayan yang kosong menggambarkan kepada kita agar hati dan pikiran kita yang penuh dengan dosa-dosa segera dibersihkan dan kita buang, sehingga kita dapat menerima kuasa Allah di dalam hati dan pikiran kita untuk bekerja yang mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah percaya dan melakukannya. Setelah kita berdoa, membaca Alkitab, mengundang dan menyediakan tempat bagi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam, menyaksikan dan menunggu? Tidak, saudaraku. Setelah kita berdoa, membaca Alkitab, mengundang dan menyediakan tempat bagi Tuhan, kita harus memiliki keyakinan dengan iman dan pengharapan yang teguh untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan para pelayan untuk mencedok air yang ada di tempayan, lalu diberikan kepada para undangan sehingga air itu menjadi anggur. Ketahuilah, tanpa iman dan kegerakan dari Roh Kudus itu tidak akan terjadi. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan ketidakpercayaan akan kuasa Allah. Dan inilah hal yang harus kita yakini, saudara, sebagai orang percaya, agar mujizat Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, karena hanya melalui iman saja orang-orang percaya dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan dengan iman, orang percaya memperoleh kerajaan Allah, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan kita pada hari ini adalah, di dalam kehidupan ini, apapun yang menjadi persoalan,
pergumulan, dan berbagai masalah lainnya, kita harus memandang kepada Tuhan saja. Karena Allah yang kita sembah dan agungkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha melihat, Maha menolong, dan Maha mewujudkan rencana indah bagi kita semua. Untuk itu, kita yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa mengundang hadirat-Nya dengan berdoa serta membaca firman Tuhan agar hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kemuliaan-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati, menolong, menguatkan kita, dan Roh Kudus memampukan kita melakukan kebenaran firman ini agar kita mampu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, di mana dalam setiap kehidupan kami ini Bapa, betapa pentingnya kami ingin mengundang Engkau Bapa, di dalam suka dan duka yang kami alami. Ya Tuhanku, di dalam keterbatasan kami, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengundang Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Bapa. Berikan kami Roh Kudus-Mu, mampukan kami ya Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.